صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang offline maupun yang online yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang mulia ini kita sudah disampaikan oleh Allah pada bulan yang sangat mulia yang dikenal dengan Sayyidus Syuhur, penghulu atau pemimpin para bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi bulan saja ada penghulunya, ada pemimpinnya. Dan kita tidak paham bagaimana bulan ini memimpin anak buahnya, bulan yang lain. Ketika disebut Sayyidus Syuhur, pemimpin para bulan, ya dia berperan, bergerak, memimpin, mengatur. Bagaimana kita tidak tahu. Itu Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan yang sangat agung dan mulia. Ada Sayyidul Ayyam, penghulu atau pemimpin hari. Ini yang lebih kecil lagi skupnya. Dia memimpin ya jam, saat, menit, detik. Bagaimana dia memimpin hari Jumat ini? Memimpin hari-hari yang lain. Dan mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat pemimpinnya. Kita tidak tahu. Itu hal-hal yang ma'anawiyah, hanya Imam Ma'sum yang tahu bagaimana mereka memimpin hari-hari itu. Ya. Tempat juga ada yang mulia. Makatul Mukarramah, Madinah Munawwarah, Najaf Ashraf, Karbala, dan yang lainnya. Ada tempat yang juga yang paling buruk, tempat-tempat maksiat, ya, dan seterusnya. Jadi kalau hal-hal yang ma'nawiyah, ruhaniyah ada yang memimpin, apalagi yang materi yang lebih rendah, yang sudah semestinya harus dipimpin kayak manusia. Mungkin kan manusia nggak ada pemimpinnya? Nah, kalau Allah menciptakan bulan ada Sayyidus Syuhur. Allah menciptakan hari ada Sayyidul Ayyam. Untuk manusia nggak ada pemimpinnya hari ini. Dan setiap masa. Afala ta'qilun. Itu yang membuat kita terbelakang. Jauh ketinggalan, jauh mundur. Ya, dalam segala hal. Karena kita tidak mengenal Sayyid kita, pemimpin kita. Yaitu setelah Rasulullah SAW. Bahwa kita bertikai, bahwa kita mundur, terbelakang, dan seterusnya. Ini satu kewajiban yang harus kita pahami dengan baik. Masalah kepemimpinan. Baiklah, bulan Ramadan, bulan sangat mulia. Semoga bulan ini, bulan puasa, semoga puasa kita dapat membelenggu setan-setan. Atau puasa kita dapat membentuk rantai-rantai, sehingga rantai itu dapat membelenggu setan-setan dan membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Karena dikatakan pada bulan puasa ini setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ya, artinya puasa seseorang,
puasanya itu sampai pada tingkatan bisa membentuk rantai sehingga puasanya bisa membelenggu setannya. Puasanya bisa membuka pintu surga menuju pintu neraka. Ya. Jadi ada puasanya tidak membentuk rantai, tetap dengan bersama setan. Puasa juga dan juga tetap ya dia digoda oleh setan. Tetap pintu neraka dibuka, pintu surga tertutup. Na'udzubillah min dzalik, daripada puasa yang seperti ini. Puasa tidak membentuk rantai, tidak menutup pintu neraka dan tidak membuka pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang lalu masih belum selesai terkait masalah wasiat ya. Sudah kita bahas, tinggal sedikit sisanya dan ini penting untuk kita pahami insya Allah pada halaman 538 bisa antum melihat. Yaitu terkait masalah wasiat, misalnya jika seseorang berwasiat, dia berwasiat 2 kali. Misalnya berwasiat pada tahun 2020 tentang suatu hal. Usianya masih panjang sampai tahun berikutnya tahun 2022 berwasiat lagi. 2 kali wasiat. Dan wasiat pertama dengan yang kedua ada sedikit kontradiksi, pertentangan. Ini bagaimana? Apa hukumnya? Nah, hukumnya bahwa wasiat yang kedua itu membatalkan wasiat yang pertama. Ya. Jadi kalau ada wasiat yang berbeda atau bertentangan, maka wasiat yang kedua yang dianggap. Yang pertama itu dianggap gugur. Atau tidak, misalnya ada seseorang yang menulis wasiat kepada anaknya dalam sebuah kertas, dalam sebuah buku catatan. Anaknya melihat setelah ayahnya meninggal ini ada 2 wasiat. Pertama tahun sekian, kedua tahun berikutnya. Ada perbedaan. Misalnya wasiat yang pertama kepada anaknya, tolong tanah yang di sana wakafkan untuk misalnya masjid begitu. Katakanlah misalnya ada berapa meter, 200 meter misalnya. Wasiat tahun-tahun berikutnya dan tercatat daunnya berbeda wasiatnya. Ya. Wasiat tahun berikutnya misalnya lebih luas atau berikut bangunan madrasah. Ini bagaimana? Maka wasiat yang kedua membatalkan wasiat yang pertama itu yang lebih dulu. Ya. Ketika ada kontradiksi salah wasiat. Kemudian bagaimana terkait masalah wasiat? Karena wasiat itu tidak boleh daripada sepertiga harta warisan. Tidak boleh. Itu undang-undangnya dan aturan fikih seperti itu. Sekarang bagaimana kalau ahli waris semuanya sepakat? Misalnya seseorang meninggal dunia, dia punya anak 5 atau 6 sepakat bahwa ayahnya berwasiat untuk menggunakan hartanya lebih dari sepertiga. Semua ahli waris sepakat. Ini bagaimana? Kalau sepakat ya ada masalah. Bisa dilaksanakan. Ya. Bahkan semua harta pun digunakan untuk masjid, untuk kebaikan. Ya. Untuk masyarakat muslimin, untuk rumah, yatim piatu. Kalau semua ahli waris sepakat tidak ada masalah. Kalau sepakat. Sehingga tidak ada warisan. Misalnya kalau anaknya sudah kaya semuanya. Semua sudah memiliki dan tidak perlu pada warisan ayahnya. Hanya warisan ayahnya untuk digunakan sebagai wasiat yang lebih dari sepertiga. Apakah untuk semuanya itu tidak ada masalah. Kalau ahli warisnya sepakat seperti itu. Bahkan ketika ahli warisnya pun sepakat di saat ayahnya masih hidup, nggak ada masalah. Misal ayahnya berwasiat ketika sakit, ya, kemudian panjang dalam keadaan koma atau keadaan di rumah sakit masih hidup. Ketika ayah masih hidup sudah berwasiat dan semua ahli waris sepakat untuk menggunakan harta semuanya atau separuhnya, lebih sepertiga itu pun dibolehkan. Sekalipun kesepakatannya itu ketika ayah masih hidup, ya. Jadi kesepakatan ahli waris itu atau tidak sepakatnya tidak mesti, tidak harus sepeninggal ayahnya. Jadi ketika ayah masih hidup pun boleh melakukan kesepakatan bersama. Sekarang bagaimana kalau ahli warisnya itu hanya sebagian? Ini seorang ayah berwasiat agar kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Punya anak 10 misalnya. Yang 5 sepakat.
untuk menggunakan harta ayahnya itu yang dia tinggalkan lebih dari sepertiga. Tetapi yang 5 orang tidak sepakat. Bagaimana solusinya? Ada sudah baca? Bagaimana solusinya, Ibu? Sudah baca belum, Bu? Belum ya? Yang sepakat itu dari harta bagian dia, warisan yang oleh ayahnya untuk 5 orang itu yang sepakat dikurangi dari situ. Yang dia sepakat ya tetap dengan bagian warisannya, begitu. Diambil di harta warisan untuk 5 orang anaknya yang sepakat menggunakan wasiat lebih dari sepertiga. Ya. Berikutnya yang belum kita bahas terkait masalah bagaimana membuktikan adanya wasiat. Karena wasiat kalau dia tertulis dalam suatu buku, ada catatan, ada tanggal, jelas tulisan ayahnya misalnya, maka itu bisa dilaksanakan. Ini kelihatan. Mereka semua kenal itu tulisan ayah, ada tanda tangannya, ada tahunnya, belum meninggal. Itu sudah jelas. Kalau ayahnya berwasiat ya kepada seseorang, bukan kepada ahli warisnya. Bisa jadi ahli warisnya itu telah pergi ke sana kemari, merantau ke kota lain, ke negara lain. Sehingga ayah ini berwasiat kepada orang lain, pada tetangganya, pada temannya. Ya. Dan tidak ada yang dicatat. Ini bagaimana cara membuktikan wasiat ayah tersebut. Ya. Jika wasiat terkait dengan harta, maka salah satu masalah berikut ini telah mencukupi untuk membuktikan wasiat. Jadi perlu ada bukti yang lain kalau tidak ada yang tertulis. Satu, kesaksian 2 orang laki-laki yang adil. Ya, 2 orang laki-laki yang adil. Dalam fikih Ahlul Bait, masalah keadilan memang sangat ditekankan. Dalam masalah imam jamaah, imam sholat jamaah. Dalam masalah melihat ru'yat hilal, meru'yat hilal, misalnya awal Ramadan, nanti awal Syawal. Masalah keadilan juga dibahas di situ. Dan masalah saksi talak juga keadilan dibahas. Termasuk kesaksian 2 orang laki-laki yang adil terkait masalah wasiat seseorang. 2 orang laki-laki dan yang adil. Adil di sini artinya laki-laki itu tidak pernah melakukan dosa besar. Ini berat. Ini pun sama dengan keadilan di dalam imam jamaah sholat. Jadi bukan mentang-mentang sudah menikah, dia sebagai imam dalam rumah tangga, boleh jadi imam begitu. Enggak mesti. Kalau sebagai seorang suami belum merasa adil, artinya masih suka melakukan dosa besar, belum sah, belum boleh jadi imam jamaah. Belum boleh jadi saksi yang lain. Itu pentingnya masalah keadilan. Sangat berat. Karena itu tidak semua orang bisa jadi imam jamaah. Ya. Kalau masih merasa melakukan dosa besar, ya tinggalkan dulu. Ya. Dan tidak serius melakukan dosa kecil. Jadi harus bertobat dulu. Sholat istighfar dulu. Ya dilakukan. Di samping juga syarat-syarat yang lainnya. Mengerti fikihnya, mengerti tata cara sholat dan yang lainnya. Baru bisa menjadi imam sholat jamaah. Bisa menjadi saksi dalam talak. Jadi saksi dalam masalah wasiat. Jadi ada kesaksian 2 orang laki-laki yang adil. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki yang adil, maka di bawahnya ada kesaksian 1 orang laki-laki yang adil dan dia bersumpah. Ya wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa si fulan ini misalnya kawan saya, tangga saya telah berwasiat gini begitu. Maka dipakai wasiatnya oleh anak-anaknya. Ya. Jadi kita anaknya harus memperhatikan dan mengamalkan wasiat ayahnya ketika tidak ada catatan dengan kesaksian laki-laki yang adil 1 orang dan dengan sumpahnya. Berikutnya kalau juga 1 orang laki-laki yang adil dan juga sumpahnya tidak ada, maka turun di bawahnya. Kesaksian 1 laki-laki yang adil dengan 2 orang perempuan. Ya. Perempuan tidak dibilang ya. Oh iya, perempuan yang adil juga. Ini pun sulit juga mencari ya, misdaknya. Yang ketiga, yang keempat, kalau 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi tidak ada, 1 laki-laki tidak ada dengan sumpahnya, 1 laki-laki dan 2 perempuan yang adil tidak ada juga, maka dengan pengakuan dari seluruh ahli waris.
Ketika terdapat pengakuan dari sebagian mereka, maka wasiat menjadi berarti dan perlu dilaksanakan dalam hak para ahli waris tersebut. Ya. Jadi ada pengakuan dari ahli waris, ya. Semuanya atau mayoritasnya, sepakat semuanya. Karena itu di sini pentingnya sebagai orang tua, terutama ketika memiliki harta kekayaan atau punya hutang sholat atau punya hutang zakat, humus, punya hutang haji, punya hutang ibadah kepada Allah, pada masyarakat, pada orang lain, wajib menyampaikan wasiat kepada anaknya secara tertulis dengan tanda tangan yang jelas dan dikenal oleh anak-anaknya. Kemudian ketika seseorang misalnya berwasiat, dia sudah mencatat atau menyampaikan kepada anaknya. Misalnya dia merasa usianya sudah akhir, sudah sakit-sakitan juga, sudah sering rumah sakit, sudah sering sakit, dia berwasiat, menulis wasiat, atau langsung dia sampaikan kepada anaknya. Ternyata usianya panjang, ya, tahun, 2 tahun, 3 tahun masih juga hidup. Boleh nggak dia membatalkan wasiatnya? Apa hukum membatalkan wasiat yang telah dia sampaikan, yang telah dia tulis? Bagaimana hukumnya? Gimana, Bu? Boleh nggak membatalkan wasiat, menggugurkan begitu? Dia urungkan wasiatnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh, ya. Iya, tinggal dua jawabannya. Boleh, nggak boleh. Pilih aja, boleh, nggak boleh. Nggak boleh, boleh, boleh. Iya, boleh hukumnya. Jadi wasiat boleh dibatalkan. Ya. Mungkin pertimbangannya karena ahli warisnya atau karena sayang. Ya. Ketika mungkin dia merasa sudah lagi sakit, begitu, udah parah, sakitnya udah tua, merasa sudah akhir ajalnya, takut dengan neraka, takut dengan hisab, dia berwasiat, wahai anak-anakku, sepertiga hartaku ini, ketiganya banyak misalnya miliaran, untuk kepentingan masyarakat muslimin, buat bangun rumah, bangun masjid, itu ternyata usianya panjang, kok nggak mati-mati ya, sebenarnya sayang juga ini buat wasiat, jadi dia gagal, udah nggak jadi lagi wasiatnya, gitu. Ya kalau buat yang lain, buat wakaf misalnya lebih bagus, masih hidup ya. Meningkat dari wasiat ke wakaf lebih bagus, jadi amal jari juga. Atau untuk anak-anaknya, untuk yang lain, itu tidak ada masalah. Jadi boleh membatalkan wasiat. Coba siapa yang membatalkan? Yang berwasiat. Kalau anaknya yang berwasiat sudah meninggal ayahnya, anaknya nggak bisa membatalkan. Dan siapapun tidak boleh dan tidak bisa membatalkan wasiat seseorang kalau sudah terlaksana dan sudah sah, sudah jelas. Yang bisa membatalkan hanya dia sendiri. Ya, ketika misalnya usianya panjang tadi itu. Sekarang ketika terdapat keraguan dari pihak ahli waris, ya, apakah ayahnya ketika masih hidup itu sudah membatalkan wasiatnya ataukah tetap ada wasiatnya, masih ragu, timbul keraguan pada anak-anaknya. Nah, keraguan ini tidak dianggap, artinya wasiat ayahnya tetap wajib dilaksanakan sekalipun ahli waris merasa ragu bahwa wasiat ayahnya itu sudah dia batalkan ataukah belum, ada keraguan, ya tetap dilaksanakan dan keraguannya tidak dianggap, harus dilaksanakan wasiatnya. Jadi jika ahli waris ragu apakah seorang telah berpaling dari wasiatnya ataukah tidak, maka wasiatnya tetap harus dilaksanakan. Sampai di sini ada yang bertanya atau ada tambahan, dipersilakan terkait masalah wasiat. Masalah wasiat Ustaz, misalnya orang itu semua Antum di sini aja, Anda bingung. keluar yang senderan. Ada senderan. Iya, ada kursi, ada senderannya. Iya. Anda pikir televisi apa yang bicara atau kursi? Iya. Iya, gimana? Di antara anak-anaknya untuk anak-anak saja bukan untuk keluar. Kemudian anak-anaknya ini sepakat lagi untuk merubah wasiat orang tuanya, dan sepakat itu boleh kan? Anda belum paham pertanyaannya, ulangi. Orang tua memberi wasiat Iya. terhadap harta wanita. Ya. Kemudian Isi wasiatnya apa? wasiatnya misalnya si A dapat apartemen di Kalibata,
Ini dapat akhirnya juga terkait dengan itu kan. Ya tapi dapat mana sering itu kan. Wasiat. Kemudian orang tua yang meninggal, anak-anak itu kembali lagi merasa ada yang mungkin ada yang merasa kurang adil. Ya, bagaimana yang mengatur kembali wasiat orang tua kita? Boleh nggak? Jadi sepakat pertama telah meninggal itu. Iya. Sepertiga dari harta kekayaan ayahnya itu wajib dilaksanakan sebagai wasiatnya. Selebihnya baru dikasih ke warisan. Nah, iya, jika untuk kebaikan misalnya anaknya untuk biaya sekolahnya, untuk kuliah, untuk kebaikan, diberi wasiat seperti itu, sepertiga wajib dilaksanakan. Selebihnya menjadi harta warisan anak-anaknya. Enggak lebih dari sepertiga, ya. Jadi nggak boleh dibatalkan. Ketika sudah kuat, ada saksi atau tercatat, tertulis, wajib dilaksanakan. Saya dengan rangkaian buku Paris itu. Maksudnya ini misalnya orang tuanya ada 5 anak. Ada berapa anak, ya? Masing-masing anak sebelum meninggal, diwasiatkan misalnya ada di sana, bibi dapat di sana, gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai hukum waris yang berapa satu banding 2. Kalau itu hibah jatuhnya, ya. Kalau masih hidup, telepon pada kondisi sakit, jatuhnya hibah, bukan warisan. Warisan itu terjadi ketika si seseorang telah meninggal dunia, namanya warisan. Dan warisan terjadi ketika setelah adanya kewafatan atau meninggal dunia. Ketika masih hidup, namanya hibah, ya. Makanya Ustaz, Ya. ada wasiat kita, ada orang tua mengatakan nanti kalau saya meninggal nggak usah dibikin, nggak usah dibikin. Terus anaknya melaksanakan tahlilan tetap ya kan. Itu gimana? Karena kita menganggap ini wasiat ini kan wasiat yang nggak terlalu apa ya, nggak bagus juga. Ya artinya kita kok mengadakan ini, tapi dia berwasiat itu tidak membuat. Tapi anaknya tetap melaksanakan. Itu gimana sih? Iya. Jadi wasiat yang membahayakan, wasiat yang mengandung maksiat dan dosa, wasiat yang tidak ada maslahatnya tidak boleh dilaksanakan. Ya. Wasiat tersebut misalnya kurang ada maslahatnya atau kurang baik, jangan dilaksanakan. Boleh jadi kalau gitu bikin tahlilan, bikin acara tahlim, baca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Boleh. Ini kebaikan. Iya, nggak apa-apa. Nanti dia merasa untung sendiri di akhirat, insya Allah. Ya. Gimana? Tadi Pak Rijal mau tanya? Nggak. Kalau misalnya gini, ada tadi waris tadi dengan kalau di waris tadi itu dibatalkan pada saat dia telah meninggal itu dibolehkan. Setelah meninggal tapi dibatalin gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau seandainya anak-anaknya tetap setelah Nggak bisa. tidak bisa. Nggak bisa. Jadi harus berdosa anaknya yang membatalkan itu. Nggak bisa dibatalkan. Hukumnya berdosa. Kecuali yang lebih dari sepertiga sepakat dibatalkan. Nggak apa-apa. Oh, sepertiga boleh dibatalkan nggak apa-apa. Lebih dari sepertiga. Lebih sepertiga. Misalnya. Kan yang lebihnya itu aja kan. Iya, ya sepertiganya wajib dilaksanakan. Tapi sepertiga yang sisanya lebih dari sepertiga itu boleh. Iya, iya. Bisa seperti itu. Iya. Hibah boleh diubah nggak? Hibah. Hibah kenapa? Hibah boleh diubah nggak setelah kematian yang hibah? Boleh ketika sepakat ahli warisnya, boleh. Jadi saling ridho, saling reda. Karena mungkin hibah ya. Maksudnya dibatalkan juga bisa. Bukan, ketika orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya. Misalnya ini saya hibahkan pada anak-anakku ini, tapi nanti dibaginya setelah aku meninggal gitu. Sekarang biar aja dulu. Karena mungkin masih digunakan, masih dipakai. Tapi sudah ditentukan hibah ini. Kamu bagiannya sawah, kamu bagiannya ini begitu. Setelah meninggal kan ingin melaksanakan hibah itu. Tapi kemudian berunding sepakat untuk tukar tempat atau mengatur bagaimana, sepakat, nggak ada masalah, boleh. Iya. Kan tempat mungkin nggak sama, ada yang di pinggir jalan, ada yang di kampung, ada yang berupa sawah, berupa kebun, ada yang berupa mobil, rumah, macam-macam. Dirubah, tuker, dan dengan sepakatan saling ridho, saling rela, nggak ada masalah, dibolehkan.
Iya, dengan kesepakatan, dengan kerelaan boleh. Ya. Hibah kan ada orang tua nih memberikan tanah satu ke anak yang kedua sampai anak yang terakhir gitu. Tapi ketika dia meninggal akhirnya nggak punya harta untuk warisan. Itu apakah boleh atau gimana? Boleh. Nggak ada masalah. Dia tidak meninggalkan warisan. Iya. Berarti dia hanya memberikan hibah kepada anak-anaknya. Iya, boleh. Seperti Rasulullah, apakah Rasulullah meninggal dunia punya harta warisan Rasulullah? Padak beliau berikan ketika Sayyidah Zahra masih hidup, beliau masih hidup, bukan warisan. Iya. Bukan warisan, kalau warisan setelah beliau meninggal, itu masih hidup, Rasulullah menyerahkan. Ada saksi jelas juga, semua tahu. Ya. Lebih diserahkan sebelum meninggal. Bahkan lebih kuat daripada warisan kalau hibah itu kan beliau masih hidup, ada saksi. Ya. Jadi Ustaz, hibah itu jadi boleh kita lakukan sebelum kita meninggal. Iya. Walaupun pembagian itu nggak sesuai dengan waris. Ya? Iya betul. Nggak sesuai dengan waris. Iya. Setelah meninggal bukannya haknya ahli waris gitu. Enggak lagi kan hibah sudah diberikan ketika masih hidup. Ya tapi kan belum dibagi. Dibagi dia sampaikan bahwa ini akan dibagi setelah dia meninggal. Kan dia bikin hibah sekarang, tapi belum dibagi. Sudah dibagikan ya, CC. Setelah meninggal, pasti setelah meninggal baru dilaksanakan. Itu boleh. Ketika hibah itu sudah dianggap sah, sudah dia nyatakan, dia jelaskan bagiannya yang mana, dan yang menerima hibah sudah mengetahui, sudah menyatakan saya terima hibahnya, walaupun belum dipecah bukunya atau apa pembukuan, ya sudah pisah tanah itu atau bagian itu milik anak-anaknya. Nanti setelah meninggal tinggal diambil saja, nggak bisa dirubah lagi. Pada waktu penulisan hibah itu anak-anaknya dikonfirmasi semua. Gitu. Iya. Harus dikonfirmasi ya. Iya konfirmasi. Tidak bisa kita tulis hibah kita nggak ngomong apa setelah meninggal baru ketahuan saya hibahkan nggak gitu. Nah, itu nggak jelas, nanti menimbulkan keributan pada anak-anaknya. Iya. Jadi kita buat pada waktu kita itu yang akan dibagi setelah kita meninggal, tapi sudah ada kesepakatan itu sebelumnya. Ada kesepakatan ya. Dan itu pernah. Ada kesepakatan berarti dianggap waris. Kalau ribut iya jadinya ketika meragukan jadi waris karena misalnya belum menyatakan sebagai hibah. Karena pihak penerima belum menyatakan, penerima belum tahu juga. Iya. Kesepakatan. Ya. Iya. Mereka sudah punya bagian masing-masing. Iya. Kalau warisan dibagi rata dengan anak laki dan perempuan itu gimana? Apakah tidak mengikuti syariat Islam? Kan syariat Islam kan laki 2 bagi. Iya. Ini akhirnya untuk ya dengan alasan ekonomi atau apa akhirnya dipukul rata setiap anak mempunyai bagian yang sama. Iya. Ketika ahli warisnya sepakat, misalnya katakanlah seseorang meninggal dunia punya anak 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kan laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan, berarti kan nggak sama. Ini berunding 6 orang ini sepakat semua. Yang laki-laki 3 orang sepakat bahwa mereka menyatakan bagi rata semuanya. Ketika sepakat, nggak ada masalah, dibolehkan. Iya. Atau yang sepakat hanya 2 orang, ya bagian dia saja yang dibagi rata. Yang 1 orang itu dapat 2 bagian, begitu. Jadi nggak masalah ketika semuanya rela dan ridha. Ya. Terkait masalah hibah itu, Anda pernah laksanakan 2 kali masalah hibah itu. Jadi ketika seorang masih hidup, ayahnya masih hidup, akan dia punya tanah di beberapa tempat begitu. Hanya Anda yang buatkan tulisannya semacam pernyataan hibah begitu. Dan di kertas yang rapi diketik, di bahasa ngetik masih pakai mesin kayak begitu. Ada ada saksi juga. Tapi sudah diketahui anak-anak semuanya, cuma belum dibagikan langsung, belum ada yang menjual. Nah, semuanya tahu. Tapi ada sebagian tanah yang masih dia tempati itu nggak dihibahkan. Itu sebagai warisan nanti berikutnya. Nah, ketika Anda meninggal, hibah dibagikan, diambil masing-masing, ada yang menjual. Nah, yang sebagian ya daripada itu menjadi warisan. Itu nggak ada masalah. Selesai alhamdulillah. Jadi benar dilaksanakan. Ya. Jadi masalah harta sangat penting sekali. Jangan sampai nanti seorang meninggal dunia, hartanya banyak, malah dikecam oleh anak-anaknya karena tidak ada
wasiat, tidak ada penjelasan yang terang buat anak-anaknya, buat apa, tanahnya di mana. Dan itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Si ayah punya kekayaan banyak, punya harta di mana-mana, punya kebun, punya tanah sana sini, anaknya tidak tahu. Itu akibatnya menimbulkan kecaman. Jadi persengketaan. Nah, kadang suratnya yang nggak jelas, masih berupa girik belum diurus. Itu harus diurus atas nama siapa. Bahkan sering terjadi juga masalah kekayaan suami istri. Suami kerja, istri kerja, punya kekayaan, campur aduk itu karena nggak ngerti fikih, akibatnya belum meninggal sudah ribut ketika cerai. Ada harta gonogeni dan macam-macam. Jadi masalah harta dalam Islam itu, dalam fikih Ahlul Bait khusus sangat jelas. Anda mengkaji perbandingan fikih ahli sunnah dengan fikih Ahlul Bait Syiah Imamiyah. Fikih Syiah Imamiyah lebih gamblang, lebih jelas. Ada risalah Amaliyatul Masail, ada yang lain. Jadi kita dibimbing, bahkan kita bisa bertanya kepada yang pada marja kita. Iya. Karena kalau Sunni kan pada Imam Syafi'i sudah nggak ada, jauh lagi. Tanya pada siapa? Jadi membingungkan. Mereka ada ihtilaf, nggak selesai. Betul kita ada ihtilaf antara marja, tapi ihtilaf itu sedikit dan kita dibimbing gamblang jelas gitu. Jadi tenang. Ini kita amalkan fikih Ahlul Bait insyaallah yang lebih gamblang, lebih jelas. Ya. Masalah wasiat sudah selesai, kita masuk pada bab berikutnya. Ada soal yang lain masalah wasiat? Ya. Kalau seandainya hibah ini hanya diucapkan oleh orang tua secara lisan, ya, sampai orang tuanya meninggal, aset yang dihibahkan ini tidak di follow up dalam bentuk tidak dibalik nama ke anaknya, itu gimana Ustaz? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi pada kondisi begitu pengadilan yang turun tangan, ya dilihat nanti kondisi orang tuanya, kejujurannya, lihat anaknya kecil atau dewasa, anaknya berpendidikan atau tidak, mutadayyin mereka atau tidak, dilihat. Jadi pengadilan melihat semuanya itu. Nanti akan ketahuan, oh ini anak benar, oh ini jujur. Kalau anaknya misalnya bergajul anaknya, suka mabok misalnya, nggak punya apa-apa, ya ini diragukan. Iya, pemutusan tidak bisa. Jadi pengadilannya turun tangan melihat semua sisi dan kondisinya untuk menentukan bahwa pengakuan si anak betul atau tidak sebagai hibah. Kalau tidak dibawa ke pengadilan, gimana Ustaz? Nggak selesai, nggak bisa. Timbul keributan ada di ahli warisnya. Iya. Kecuali kalau bisa diselesaikan ahli warisnya, ada yang dewasa, ada yang mengerti, ada yang alim, nggak ada masalah. Ketika tetap ada keributan harus ke pengadilan. Ini itu diantara tugas pengadilan atau kehakiman. Ini barusan juga ada kasus di depan rumah kita, itu ada ibu-ibu. Iya. Bapaknya dia itu punya lahan cukup besar di Kalimantan. Dan dia saudaranya ada kira 2 orang. Ibu ini, ibunya kakak-kakaknya itu ada 7 orang. Waris yang gede ini, yang besar ini, itu dititipkan kepada surat-suratnya dititipkan kepada anaknya yang paling besar. Nah, tapi yang lain tahu bahwa suratnya itu dititipkan pada yang besar. Orang besar ini suaminya itu orang pertanahan. Sekarang yang besar itu udah meninggal, suami istri udah meninggal. Yang ini anak-anaknya menguasai tanah yang dititipkan tadi oleh kakeknya tadi. Padahal ini bukan tanah dia, ibunya tahu semua ini. Anak-anak bapak. Sekarang dituntut ambil warisnya itu tidak bisa karena anak-anak ini sebagian yang telah diubah oleh mereka karena mereka orang petanah katanya. Bagian lagi udah jual sehingga semua tidak bisa diambil sama sekali sekarang. Jadi sekarang ini jadi sengketa sama ibu itu pulang dari Kalimantan itu cerita sama saya. Gimana itu cara pendapat kamu katanya? Ribut ini. Iya. Iya, itulah pentingnya ada pengadilan yang dari seorang ulama untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu. Jadi adanya pengadilan, kehakiman di pemerintahan, ya harus, kalau nggak bisa selesai, dan ini nggak bisa diselesaikan oleh orang biasa.
Nah, ini pengadilan meneliti dari semua sisinya. Semua sisi, dimensi diperhatikan, lahirnya diperhatikan, dari situ nanti diputuskan. Ya, akan ketahuan. Kalau di masa Imam Zaman ya, Imam Zaman mengadili pakai apa namanya hukum realita, tahu dibalik yang sebenarnya, langsung diberikan keputusan Imam Zaman. Ini salah, ini benar. Jadi semuanya keadilan ditegakkan kalau di masa Imam Zaman. Karena itu seorang yang akan mengadili, katakanlah qadhi, ya, pengadilan harus paham seluruh ilmu Islam terkait masalah seperti itu. Yang kedua, harus punya sifat waro'. Di samping mustahid harus waro'. Karena sifat waro' itu nanti akan mengungkap hal yang tidak terungkap. Ada istilahnya hal yang sifatnya bisa di mukasyafah, di syuhud. Dari tingkah lakunya, dari ucapannya, dari macam-macam kita tidak tahu. Itu ada ilmunya. Walaupun tidak sampai pada ilmu Imam Zaman, Imam Ma'sum, tapi bisa mengungkap seperti itu. Itu masalah kewaraan atau masalah keirfanan. Seperti itu. Contoh seperti Imam Khomeini saja. Imam Khomeini di samping juga kealimannya sampai ke tingkat mujtahid dan marja, tapi keirfanannya, kesyuhudannya sudah luar biasa sehingga bisa memberikan keputusan berdasarkan kesudahannya ketika hal yang sifatnya lahiriah sangat sulit gitu. Jadi pada kondisi yang sangat sulit sekali dan lahiriah, kondisi lain nggak bisa menentukan, nggak bisa membantu memberikan keputusan hukum, hal yang batinnya itu sangat membantu dalam masalah keputusan. Ya, seperti terjadi sebuah masjid direbut di India oleh orang Sikh. Mereka telepon ke seorang ulama di Irak. Ini bagaimana Sayyid? Ini masjid kita debut oleh orang Sikh. Kita berontak atau tidak? Nah, kata mustahil atau marja di Irak itu, kalian sedikit lemah. Harus mengalah, kalau enggak akan habis. Begitu. Itu fatwa dari seorang ulama besar di Irak seperti itu. Tapi mereka enggak puas. Mereka ke Imam Khomeini. Entah kirim surat atau mungkin telepon bagaimana. Alhamdulillah sampai ke Imam Khomeini. Kata Imam Khomeini dengan pandangan batinnya berbeda. Harus kalian rebut sampai titik darah terakhir. Beda kan? Nah, mereka semangat. Mereka punya semangat, ya rebut sampai menang betul. Begitu. Fatwa dalam perang misalnya, ketika terjadi peperangan, itu juga ada unsur irfaniyah, unsur batiniyah. Penting. Nah, jadi hal seperti itu perlu adanya orang-orang yang betul-betul alim, waro, juhud, dan seterusnya. Sehingga keputusan hukum bisa dicapai. Nah, di masa Imam Zaman nanti pengadilan seperti itu. Enggak ada yang tersembunyi. Yang orang yang salah, dia punya alasan yang sangat kuat sekalipun, dan dia tutup berlapis-lapis, akan ketahuan juga. Karena pakai hukum batin di masa Imam Zaman. Sehingga keadilan bisa ditegakkan. Ya, yang di masa Rasulullah sebelum bisa digunakan, masalah apa namanya, katakanlah alam syuhudi itu di masa zaman akan digunakan. Sehingga keadilan betul-betul ditegakkan semaksimal mungkin insya Allah. Ya, jadi tadi itu sengketa nggak bisa diselesaikan dengan melalui pengadilan. Pengadilan kalau nggak ada lagi ya tidak akan berkesudahan. Nah, di sini tugas pemerintah untuk menegakkan keadilan. Ya. Kita masuk pada sudah selesai ya masalah wasiat ya. Kita masuk pada halaman 545 tentang hukum nazar, sumpah dan janji. Pertama, masalah nazar. Apakah nazar itu? Nazar ialah seseorang memiliki tekad, kemauan yang kuat untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dan pekerjaan tersebut dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nazar, yaitu definisi nazar. Nanti ada syarat-syaratnya. Masalah ke 2163. Nazar tidak cukup diwujudkan hanya dengan niat belaka. Beda dengan ahli sunnah, nazar di hati sudah cukup. Tapi di ahlul bait nazar harus diucapkan. Harus ada suara yang keluar ketika mampu bersuara. Sekalipun sendirian, kan Allah jadi saksi, malaikat jadi saksi, Imam Zaman jadi saksi. Dan para ma'sumin menjadi saksi atas nazar seseorang yang diucapkan sekalipun sendirian begitu. Nazarnya apa? Isi nazarnya apa? Harus diucapkan. Tidak cukup di hati dan di dasa
Ya, kalau najar hanya di hati saja. Najar tidak dianggap cukup jika hanya dengan niat saja. Tetapi harus dengan menyebutkan ungkapan dengan sigo tertentu, walaupun tidak harus dengan bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, dengan bahasa yang lain. Ya. Kalau bahasa Arab contohnya misalnya lillahi alayya an usalliya sholatal lail. Aku berjanji atau bertekad karena Allah ingin melaksanakan sholat malam. Ya. Atau aku berjanji bertekad ingin meninggalkan perbuatan yang buruk misalnya. Perbuatan ghibah, perbuatan yang lain. Itu sudah bagian dari najar dan diungkapkan. Ya. Di najar intinya harus diucapkan, diungkapkan. Itu penting. Ketika tidak diucapkan, tidak sah najarnya. Nah, dalam ibadah kayak misalnya ihram, ya. Misalnya kita ingin ihram, kalau kita mungkin ihram di miqat tertentu sulit, ya. Karena mungkin tidak mampir ke sana dengan rombongan. Nah, kita bisa ihram di pesawat, najar. Lillahi alayya, ya Allah saya bernajar, saya akan ihram di dalam pesawat nanti. Pas pesawat sampai di udara Saudi langsung pakai ihram. Sah ibadah ihramnya ketika itu. Dengan adanya nazar. Ucapannya lillah alayya. Lillahi alayya. Boleh bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, jadi ya Allah saya bertekad untuk melakukan ihram karenamu ya Allah. Bisa seperti itu. Terus sholat sunnah, setelah sampai Kenapa? sholat sunnah Ihramnya di mana? Jadi nggak ada sholat sunnah karena bisa juga bisa juga. Bisa nggak ada masalah. Atau sekalian najar juga dengan sholatnya nggak ada masalah. Iya. Masalah ke 2165. Ya. Perbuatan yang menjadi objek najar, yaitu yang diucapkan ketika bernajar, harus perbuatan yang baik. Baik perbuatan itu bersifat wajib ataupun sunat. Dan baik perbuatan itu bersifat haram ataupun makruh yang harus ditinggalkan. Jadi harus perbuatan baik yang harus dikerjakan. Atau yang ditinggalkan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu apabila perbuatan yang dinajarkan itu tidak baik, maka najarnya tidak dianggap sah. Misalnya seperti seseorang bernajar akan menggunjing orang. Bernajar misalnya akan merokok. Termasuk nggak baik. Itu nggak bisa dilaksanakan. Ya. Adapun apabila najarnya itu berupa perbuatan yang mubah, itu dibolehkan. Dan untuk tujuan yang baik, maka najarnya dianggap sah. Misalnya seperti seseorang bernajar akan makan makanan untuk tujuan agar dia memiliki kekuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi jika tidak ada tujuan yang baik sama sekali, maka najarnya pun tidak sah. Jadi harus memiliki tujuan yang baik. Ya, berikutnya adalah perbuatan yang dinajarkan harus berupa perbuatan yang mampu dilakukan oleh seseorang yang bernajar dan tidak sangat menyusahkannya atau membahayakan dirinya. Jadi ketika bernajar dia melihat, ya, kalau dia bernajar berpuasa, mampu nggak berpuasa? Jangan najar berpuasa pada kondisi sudah sangat tua atau kondisi sakit yang nggak mampu lagi berpuasa. Najarnya bisa dilaksanakan, harus diukur dengan kemampuan. Atau belajar bersedekah misalnya, berapa? Dilihat kemampuannya. Ya najarnya diukur dengan kemampuannya. Sehingga bisa dilaksanakan najarnya tersebut. Misalnya seseorang yang puasa itu membahayakan dirinya, maka ia tidak dibenarkan bernajar melakukan puasa. Atau seseorang yang tidak mampu berjalan, maka ia tidak boleh bernajar pergi ziarah ke Karbala dengan jalan kaki. Ya. Jadi beda antara ziarah arba'in ke Karbala dengan jalan kaki tanpa najar dengan bernajar. Dengan najar pahalanya 2 kali lipat. Jadi kalau antum pergi ziarah arba'in, ikut saja sana jalan kaki. Tanpa ada niat najar sebelumnya, pahalanya ya segitu. Tapi dengan najar, dengan diucapkan, sama jalan juga, cuma ucapan saja. Tambahan najar ini, pahalanya berlipat ganda. Tambah lagi kalau misalnya antum juga ziarah juga sana jalan kaki ketika arba'in, kemudian dengan ucapan najar, apalagi kalau antum mewakilkan misalnya orang tua, lebih lagi pahalanya.
Jadi pahala itu berlipat ganda tergantung ilmu pengetahuan dengan niat yang kuat. Itu saja, dengan niat dan pengetahuan. Jadi sama-sama berjalan tapi pahalanya berbeda. Ya. Misalnya antum di samping berjalan kaki hari arba'in ziarah juga najar sebelumnya, juga pahalanya antum niat mewakilkan orang tua antum. Ya Allah, saya menjadi wakil orang tua saya dalam ziarah ini. Jadi orang tua antum yang nggak pernah ziarah mendapat pahala ziarah. Dan antum dapat berlipat ganda. Itu dengan ilmu pengetahuan. Ya. Di perbuatan baik apapun ketika dengan najar, dengan pahala yang lain dan mewakilkan, maka akan berlipat ganda pahalanya. Kayak kita ngasih uang pada anak, kadang kan ngasih aja anak. Udah ngasih, kasih aja gitu. Ya pahalanya segitu. Tapi ketika niat, anak ngasih ke anak dengan niat sedekah. Di hati saja. Kalau sudah biasa kan cepat, tinggal ngasih langsung. Kalau masih awal-awal kan kita masih dikte dulu. Masih niat dulu. Oh niat ngasih sedekah gitu. Mumpung lagi ingat. Dapat pahala sedekah pada anak. Ketika ngasihnya begitu saja, pahalanya segitu. Ketika dengan dongkol, ya nggak ada pahalanya. Ketika diungkit-ungkit, iya terhapus. Itu pahala nggak kelihatan, tapi bisa terhapus. Dengan niat menjadi sedekah. Di hati dengan sedekah. Dapat pahala sedekah sekalipun kepada anak, pada istri. Tapi tanpa niat, pahalanya segitu. Dengan dongkol ngasih ke istri, ya nggak ada pahalanya. Ya, ya diterima. Di perbuatan yang baik dan adanya kemampuan untuk melakukan najar ketika telah tiba waktu melakukannya merupakan syarat. Ya, jadi perbuatan yang baik dan juga mampu dilakukan oleh orang yang bernajar. Oleh karena itu apabila waktu melakukan najar telah tiba tetapi perbuatannya itu tidak baik atau orang yang bernajar tidak mampu melakukannya atau akan sangat menyusahkannya, maka pada kondisi seperti ini tidak diwajibkan melakukan najarnya tersebut. Ya. Iya, enggak kena kafarah. Nanti ada bahas masalah kafarah najar. Kemudian masalah ke 2167, syarat pelaku najar harus sudah balik. Ya. Kalau masih belum balik, najarnya tidak sah. Kemudian berakal sehat, memiliki kehendak secara bebas, tidak ada yang memaksanya, dan memiliki tujuan. Ya. Jadi kalau dipaksa, perbuatan apapun, mau najar, mau yang lainnya, kalau dipaksa, dan siapapun memaksanya, nggak sah. Ya. Baik yang masa misalnya suami atau masa orang lain, ya kelihatannya nggak terpaksa, tapi dia terpaksa, merasa keberatan, maka nanti ada efek ketidaksahan amalan tersebut. Demikian pula apabila ia bernajar terkait dengan harta miliknya, maka ia tidak boleh mahjur atau seperti orang yang bangkrut, yang dungu. Dia bernajar untuk menggunakan hartanya, tapi dia punya hutang bertumpuk, ya nggak sah. Hartanya untuk bayar hutang, nggak bisa gitu. Apabila seseorang wanita hidup bersama suaminya, maka secara ihtiyat wujubi ia harus meminta izin kepada suaminya jika ingin bernajar. Jika ia bernajar tanpa izin suaminya, maka najarnya tidak sah. Ini tambahan bagi kaum wanita terkait keabsahan najar harus dengan izin suaminya. Najar apapun. Sekalipun najar itu terkait dengan penggunaan harta miliknya. Ini wanita punya uang sendiri, dia kerja sendiri, atau gaji suaminya yang telah diberikan pada dia, kan sudah milik dia. Nah, dia untuk bernajar dia akan gunakan. Sekalipun harta itu milik si istri, sudah milik sepenuhnya, tapi kalau untuk bernajar harus dengan izin suaminya. Jadi izin pada suami itu bukan hanya untuk keluar rumah saja, berpuasa izin suami. Najar izin suami. Juga yang lainnya ada izin suami. Yang jika suami tidak mengizinkan maka tidak sah. Ya. Sekalipun misalnya suaminya tidak bijak, ya tidak mengizinkan karena tidak kebijakannya, tetap tidak sah. Tapi nanti tentu istri dapat pahala ketika sudah niat melakukan perbuatan yang baik. Suaminya dapat dosa ketika tidak bijak dalam memberikan keputusan. Jadi suami dituntut untuk melakukan hal yang sangat bijak terkait izin istrinya, izin keluar, izin belanja, izin macam-macam. Masalah berikutnya, apabila pada awalnya suaminya telah memberi izin kepadanya,
tetapi setelah najar itu ia ucapkan, suaminya melarangnya, maka ia tetap wajib melaksanakan najarnya tersebut. Jadi pelarangannya nggak dianggap. Yang awal itu ketika sudah mengizinkan ya sudah itu. Adapun suami membatalkan kemudian maka pembatalan tidak dianggap. Ya, wajib melaksanakan najarnya. Masalah berikutnya, sekarang pembagian najar ini penting nih. Najar lebih luas lagi. Najar itu terbagi kepada dua bagian, najar bersyarat dan najar mutlak. Ya. Ada dua bagian najar, najar bersyarat dan najar mutlak. Pertama, najar bersyarat, yaitu najar yang bergantung kepada sesuatu. Najar jenis ini terbagi kepada 3 bentuk. Ada najar bersyarat, muqayyad, ada najar mutlak. Najar bersyarat ada 3 bentuk. Yang pertama, najar karena bersyukur atas anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi. Misalnya saya bernajar apabila Allah Subhanahu wa taala memberi saya seorang anak yang sehat, maka wajib atas saya memberikan makan kepada 40 orang fakir miskin. Ya, ini najar bersyarat. Semacam ada permohonan kepada Allah, kalau sukses, kalau lulus berhasil, maka akan dilaksanakan najar tersebut. Ini bagian daripada doa dan sangat mustajab. Ya, misalnya ketika ingin lulus ujian, dengan najar ini membantu untuk lulusnya suatu ujian. Atau sukses dalam bisnis. Dengan najar, ya Allah kalau saya ini sukses dalam bisnis, saya bernajar karena engkau, saya akan sedekahkan sebagiannya atau sekian persennya. Nah ketika sukses, ketika lulus, ketika berhasil, wajib dilaksanakan najar tersebut. Itu najar bersyarat namanya. Nah, pada contoh seperti ini, memberikan makan pada 4 orang fakir miskin bergantung kepada kelahiran anak yang sehat. Dan karena mensyukuri nikmat tersebut, saya melakukan najar. Ini najar bersyarat dalam bentuk yang pertama. Dan contohnya sangat banyak sekali. Ya. Jika kita pandai-pandai nanti memikirkan bagaimana mencari ibadah najar dengan cara kita. Telepon tidak harus dengan mengeluarkan uang. Ya. Atau dengan kerjaan yang sangat ringan sekali. Paling kita paling tidak mempraktekkan najar yang pernah kita laksanakan. Ya. Saya ingat ketika dulu terjadi di mana masih kuliah, ada satu masalah yang setelah saya merujuk kepada pengurus begitu, udah tertutup, nggak bisa. Saya lupa masalah apa waktu itu. Mungkin masalah rumah kalau nggak salah. Tertutup, nggak bisa dapat rumah lagi, harus kontrak. Kan berat, susah. Najar sambil jalan keluar, najar, kemudian nggak lama terbuka itu. Dengan najar itu, sambil jalan padahal. Itu luar biasa. Manfaat najar mempermudah terkabulnya doa. Bentuk najar yang kedua dari najar bersyarat adalah najar karena memohon diangkatnya musibah dan kesulitan. Ya, tadi kan keberhasilan, sekarang diangkatnya kesulitan. Misalnya seseorang berkata, apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit ayahku, maka wajib bagiku membaca ziarah Asyura selama 40 malam karena Allah Subhanahu wa taala. Ini najar untuk diangkat dari musibah. Ya. Najarnya Imam Ali dan Sayyid Azhar alaihissalam ketika Hasan Husain alaihissalam sakit. Ini najar bersyarat atau najar mutlak? Najar bersyarat. Bentuk yang pertama atau yang kedua? Diangkatnya musibah, penyakit. Bentuk yang kedua. Itu antum bisa dilihat di surat Al-Insan, surat Ad-Dahar. Ya beliau berdua, Imam Ali dan Azhar melakukan najar atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan bahwa orang pertama yang mempraktikkan najar setelah Rasulullah adalah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Bahkan kemudian ketika pelaksanaan najar berpuasa 3 hari, Hasan Husain alaihissalam pun ikut melaksanakan najar tersebut. Bahkan Fiddah pun sebagai pembantu mereka ikut najar, ikut melaksanakan najar. Jadi 5 orang berpuasa. Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Hasan Al-Husain dan Fiddah. Semua melaksanakan najar puasa 3 hari. Hari pertama ketika mau buka
puasa, membuat 5 potong roti, datang orang fakir, miskin untuk pintu. Nah, jatah beliau Imam Ali, Imam Syed Jarrah dikasih. Tapi jatah mereka bertiga, Hasan, Husain, Fadl dikasih juga. Jadi mereka berbuka semuanya dengan air saja. Buka puasa dengan air saja. Untuk sahur mungkin masih ada sahur lagi. Hari kedua, ketika sudah disiapkan 5 potong roti untuk iftar, melaksanakan puasa Najar, datang yatim piatu. Ya, miskinan wa yatimin wa asyira. Dikasih lagi 3 potong, kasih lagi semuanya memberikannya. Sehingga semuanya berbuka dengan air. Hari ketiga, ketika mau iftar bikin 5 potong roti lagi. Yang datang siapa? Asyir, orang tawanan. Jadi dia bebas dari tawanan, dibebaskan, keluar, nggak punya apa-apa, kelaparan. Datang. Kemudian dikasih semuanya. 3 hari berbuka puasa hanya dengan air. Jika semuanya lemas, lelah, ya loyo. Sehingga Allah turunkan surat Al-Insan itu. Memuji Ahlul Bait. Yang tidak ada pujian seperti itu kepada selain Ahlul Bait. Dan tidak ada pasangan najat yang begitu sulitnya selain yang mereka laksanakan. Kurang mulia apalagi. Quran menjelaskan. Tapi kita tidak mengenalnya, kita tidak mengikutinya ya. Mereka sangat mazlum. Itu najar yang kedua. Ya. Ini najar untuk diangkatnya musibah. Ya, kalau kita punya penyakit, kita bernajar. Kita punya penyakit apa nih? Punya penyakit kanker atau penyakit tertentu, kita najar, ya Allah, kalau penyakit aku ini engkau sembuhkan, engkau angkat, maka wajib bagi saya untuk sedekah atau puasa atau apalah. Nah, ketika disembuh, laksanakan najar tersebut. Ya, Anda najar sangat membantu kamunya doa. Bentuk yang ketiga, najar karena menjauhkan diri dari perbuatan haram atau makruh. Misalnya seseorang berkata, apabila aku berkata dusta, maka wajib bagiku memberi makan kepada orang miskin karena Allah. Ya. Atau perbuatan yang dari perbuatan yang kurang baik supaya bisa dijauhkan, ditinggalkan. Merokok misalnya. Udah kecanduan, sangat sulit meninggalkannya. Tiap hari dimarahin istri, dimarahin anak, merokok lagi. Hanya bernajar, ya Allah, ya kalau saya bisa meninggalkan rokok ini, misalnya saya bersedekah atau apa gitulah. Najar, nanti insya Allah akan mudahkan untuk meninggalkan rokok misalnya. Insya Allah. Itu najar yang muqayyad, yang ada 3 bentuk. Ya. Yang kedua, najar mutlak, yaitu najar yang tidak bergantung pada sesuatu. Misalnya, seperti seseorang berkata, apabila Allah SWT menyembuhkan penyakit ayahku, maka wajib bagiku melaksanakan puasa sunat Rajab karena Allah. Ya. Itu terkait masalah najar, ada beberapa masalah yang masih tersisa belum kita bahas di sini. Masih ada waktu ya? Ya, kita lanjut sedikit lagi. Masalah ke-2172. Apabila perbuatan yang dinajarkan itu berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu, maka ia tidak boleh dilakukan pada selain waktu dan di selain tempat tertentu. Misalnya, kalau kita pergi umroh ke Makkah dan ke Madinah. Sedangkan di sana kita tidak lebih dari 10 hari. Ketika kita tidak lebih dari 10 hari, kita nggak bisa berpuasa. Karena kita harus sebagai mukim dulu, baru bisa berpuasa. Di Mekah atau di Madinah. Tapi kita bisa berpuasa dengan najar. Kalau saya sampai di Madinah, saya bernajar akan melakukan puasa 2 hari, 3 hari. Maka bisa berpuasa. Sekalipun tidak sampai 10 hari di sana. Itu najar mutlak. Ya. Jadi pahalanya bertambah dengan najar. Pentingnya ilmu pengetahuan. Apabila seseorang bernajar untuk melakukan puasa selama 10 hari, tetapi ia tidak menentukan apakah puasa itu ia lakukan secara berurutan ataukah secara acak, maka walau demikian hal itu tidak ada bermasalah. Hukumnya dibolehkan. Ya. Itu masalah hukum najar. Dan sudah selesai. Sholat itu gimana Ustaz? Apa tuh? Sholatnya yang najar puasa di Madinah di Mekah. Kalau sholat nggak bisa najar, tetap kosor. Iya. Saya bernajar nanti misalnya sholat di Bandung 2 rakaat ya nggak bisa. Kalau bukan musafir, bukan mukim nggak bisa. Tetap kosor. Kalau najarnya ditunaikan dulu, Ustaz. Gimana maksudnya? Saya belajar, saya akan mengasih kambing gitu kalau ini, tapi itu belum terjadi, cuma kambing udah kasih dulu sama siapa gitu. Ini bukan najar, namanya sedekah biasa. Biasa. Iya. Kalau najar yang muqayyad,
Ketika sukses baru dilakukan najarnya. Ya. Puasa tadi itu apabila dilakukan di bulan Ramadan itu nanti dia itu pengganti nggak? Bulan Ramadan nggak bisa ada najar, nggak bisa. Ini bukan bulan Ramadan. Ramadan sudah wajib, ya sudah pasti. Kan kalau dia bepergian itu kan dia nggak wajib puasa ya. Iya. Tapi dia bersadar untuk berpuasa. Kalau bulan Ramadan nggak bisa. Kalau selain bulan Ramadan puasa sunat itu bisa. Ya. Tapi walaupun dia dalam Ramadan yang pergi umrah bisa, tapi di dalam dari 10 hari dia harus Iftar batal ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan bulan Ramadan nggak bisa dengan najar. Harus dengan puasa Ramadan ketika itu kewajibannya. Tanah suci bukan yang boleh amal yang Ada beberapa tempat yang boleh pilih qasar dan jamak, kayak di Mekah, di Madinah, Masjid Nabawi, di Haram Kufah, Haram Imam Husain ada boleh memilih. Ya boleh qasar, boleh tamam. Beberapa tempat karena kemuliaan tempat tersebut. Masalah nazar sudah selesai. Ya. Di sini temanya ada, saya baca masalah ya. Kalau untuk baca temanya di sini yang tadi itu nazar, sumpah dan janji. Tapi di dalam bukunya tidak dituliskan masalah yang lain. Ya, masalah sumpah dan janji. Ada di kitab yang lain. Nanti kita akan baca di kitab yang lain. Di kitab Terwasilah. Ada pun yang akan datang tentang masalah untuk melengkapi ini masalah nazar, janji dan qasam atau sumpah. Ini penting juga dalam pandangan fikih Islam, fikih Ahlul Bait. Tidak ada tambahan atau pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, waktu sudah habis ya tadi ya. Ya. Dari yang online juga tidak ada. Baiklah kita tutup kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat kita pahami dengan baik. Dan kita bisa mengamalkannya dan kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Dan perlu kita perhatikan. Jadi langsung antum usahakan punya buku khusus menulis wasiat. Ya, sekecil apapun wasiat harus dilaksanakan. Ini sebagai bukti juga tandanya keterikatan kita kepada wilayah Ahlul Bait yang dengan dasar wasiat kita laksanakan. Jadi kita punya buku khusus kasih tahu anak-anak atau istri bahwa kita menulis wasiat ya. Dan terkait masalah nazar juga kita laksanakan nazar ini baik yang mutlak maupun yang muqayyad, yang terikat, yang bersyarat maupun yang tidak bersyarat untuk menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dunia kita sudah punya pahala dari pelajaran yang sudah kita pelajari insyaallah min rabbal alamin. Dan saja mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل